Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan bagi yang berbahagia ini kita masuk pada pembahasan yang ke-34 tentang sholat berjamaah. Bahwa jamaah paling sedikit adalah 2 orang. Jadi jamaah yang paling sedikit adalah 2 orang. Kalau satu belum dikatakan jamaah. Maka hadis ini didasari dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW saat itu sudah sholat bersama para sahabatnya. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid, sudah bubar, sudah selesai sholat jamaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yatasaddaqu ala hada fayusalli ma'ahu." Siapa yang ingin sedekah untuknya, kemudian sholat bersamanya. Jadi Rasulullah menawarkan kepada orang-orang yang sudah pada sholat, siapa yang ingin sedekah, sholat bareng sama orang ini yang ketinggalan. Maka faqama rajulun minal qaum fasalla ma'ahu. Maka salah seorang di antara mereka itu berdiri, bangkit, ya saya. Dia bangkit, kemudian sholat bersama orang tadi yang ketinggalan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari Abi Umamah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki yang dia sholat. Faqala, ala rajulun yatasaddaqu ala hada yusalli ma'ahu. Adakah seorang bersedekah kepada orang ini, yaitu melakukan sholat bersamanya? Ini riwayat lain. Jadi ada orang yang lagi sholat sendirian, kemudian Rasulullah melihat, maukah di antara kalian yang ingin sedekah bersamanya, artinya sholat menemani dia. Faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka berdirilah salah seorang di antara mereka yang sholat bersamanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengomentari, hadani jama'atun. Inilah yang namanya jamaah. Inilah 2 orang ini namanya jamaah. Nah, dari hadis yang mulia ini yang kita bacakan ada beberapa faidah pelajaran. Yang pertama, terkadang sahabat datang ke masjid dan sholat berjamaah telah selesai. Terkadang. Dan Rasulullah SAW bagaimana sikapnya? Tidak marah padanya. Mungkin ada kesibukan dan lainnya, kemudian terlambat, Rasulullah tidak marah. Yang kedua, hendaklah bersegera melakukan kebaikan. Seperti ketika mendengar adzan, maka segera pergi ke masjid agar tidak terlambat. Yang ketiga, Rasulullah SAW menganjurkan agar ada orang yang menemani seorang yang sholat wajib sendirian, dan itu merupakan sedekah. Walaupun tadi sudah sholat, kemudian sholat lagi, ini sebagai sedekah untuk orang lain, menemani. Yang keempat, keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian. Yang kelima, sedekah tidak terbatas dengan harta, bahkan semua kebaikan merupakan sedekah. Jadi sedekah lebih luas sifatnya, bukan hanya harta. Tadi membantu orang lain termasuk sedekah. Bahkan menemani sholat
maksudnya ikut sholat, walaupun sudah sholat merupakan sedekah. Yang keenam, sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Namun semakin banyak jamaahnya, semakin baik. Mudah-mudahan jamaah di Masjid Imam Syafi'i nantinya akan semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita bahas ya buku ini, semoga pada mendengar dan semoga bermanfaat untuk umat semuanya dan masjid-masjid di mana-mana pada ramai juga. Yang terakhir, bahwa sebagian ulama berpendapat bolehnya melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid yang sudah dilakukan sholat berjamaah. Ya, sudah berjamaah sudah selesai, kemudian dia ada yang terlambat belum sholat, boleh sholat berjamaah di dalamnya. Ini adalah pendapat Ahmad, kemudian dan Ishaq. Dan juga saya baca di kitab kumpulan fatwa tentang sholat, Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'atan menyatakan bolehnya yang demikian. Kemudian ini bisa dilihat juga di Sunan Tirmidzi penjelasan hadis nomor 220. Namun ya, ulama yang memilih pendapat mereka melakukan ya, sholat sendiri, ini pendapat Sufyan, Ibnul Mubarak, Malik dan Syafi'i. Ini tadi bisa dilihat di kitab Sunan Tirmidzi penjelasan hadis nomor 220. Maka ketika melihat perbedaan pendapat yang tadi, ada yang kalau sudah ketinggalan sudah sendiri, ada yang mengatakan boleh jamaah dengan yang lainnya, kita lebih lapang. Ya, lebih lapang ketika melihat atau menghadapi masalah demikian. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju surganya yang penuh kebaikan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.